Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo adik-adik semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita elektrostatika, yaitu tepatnya kita sudah sampai pada tutorial tentang gaya Coulomb oleh beberapa muatan. Nah, oke, jadi ini yang pertama kali ini kita akan bahas adalah gaya Coulomb yang A ya. Oke, yang A adalah gaya Coulomb. Oke, beberapa muatan. Oke, beberapa muatan. Nah, oke ya. Gaya Coulomb beberapa muatan. Baik. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan interaksi antara dua buah muatan, misalkan saya punya muatan positif dengan muatan negatif, itu akan mengalami gaya tarik, dan sebaliknya kalau muatan itu adalah sejenis gitu ya, maka dia akan mengalami gaya tolak. Nah, saat itu kita bahas untuk muatan yang dalam satu garis. Nah, muatan dalam bidang itu segaris gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya lebih dari dua gitu ya, muatannya lebih dari dua dan jenis muatannya sembarang lah gitu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Saya punya muatan yang pertama di sini ya. Oke. Nah, ini misalkan saya punya muatan positif. Nah, gitu. Kemudian di situ saya punya muatan negatif. Oke, saya beri warna yang beda ya. Oke, di situ ada muatan negatif. Nah, itu. Kemudian satu lagi saya punya muatan positif aja. Oke, saya punya muatan positif di sini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini ada tiga buah muatan ya. Kalau di sini saya beri nama Q1, nah gitu. Saya pakai Q besar nggak apa-apa ya. Q1, kemudian di situ ada Q2, kemudian di sana ada Q3. Nah, gitu ada Q3. Nah, di antara ini kan di beberapa muatan ini saling mempengaruhi tentunya ya. Kalau ini saya ambil garis misal gitu ya. Saya ambil garis, nah itu. Ini juga saya ambil garis. Kemudian yang ke sana juga ada garis. Nah, gitu. Nah, membentuk segitiga kan otomatis. Nah, nantinya pada beberapa persoalan bebas ya. Jadi soal bisa mungkin yang ditanyakan tentukan gaya Coulomb yang dialami oleh Q2 akibat Q1 dan Q3. Bisa jadi tentukan gaya Coulomb total yang dialami oleh Q1 ya, yang dialami oleh Q1 karena Q2 dan Q3 dan begitu seterusnya. Nggak ada masalah gitu. Yang penting konsepnya harus kita pahami gitu ya. Nah, untuk itu maka misalkan sekarang pertanyaannya adalah kita disuruh nyari ya berapa gaya Coulomb yang terjadi pada Q1 ini akibat Q2 dan Q3 itu. Nah, sekarang kalau di sini saya misalkan berarti R-nya ya pakai R aja gitu ya, nggak usah pakai angka dulu ya. Berarti kalau jarak 1 dengan 2 kita beri nama R1, 2. Jarak 1 dengan 3 berarti kita beri nama R1, 3. Itu. Loh, yang lain gimana? Ya biarkan aja, wong memang yang ditanya adalah gaya total yang terjadi pada Q1. Ya yang lain biarkan gitu saja. Itu. Kalau nanti yang ditanya adalah pada Q2 berarti ya R21. Nah, gitu ya. R23. Dan begitu seterusnya. Nah, berarti untuk mencari R1 gaya Coulomb pada muatan yang pertama akibat
muatan yang kedua, berarti kita harus gambarkan dulu ya, kita gambar dulu bagaimana vektor gayanya. Ya, harus tahu kemana arahnya sehingga nanti gampang untuk mengerjakan. Oke, sekarang kalau ini positif ya, positif dengan negatif, 1 dan 2. Mau enggak itu positif dengan negatif? Nah, mau kan? Nah, kalau mau dia menuju atau menjauhi gitu. Kalau mau kan menuju. Nah, arahnya ke sana. Oh, sorry. Oke, jelek ya. Oke. Nah, saya tulis ulang. Ini R1 3. Nah, ini arahnya ke atas ke sana. Nah, namanya apa? F berapa? F F1 2. Gaya pada muatan yang pertama akibat muatan yang kedua. Gitu. Atau coba saya pindah tempatnya saja biar nanti biarkan aja lah gitu aja ya. Nah, F12 gitu ya. F12 ini. Terus kemudian ini gaya tarik kan ya. Terus kemudian F13. Loh, ini sejenis. Kalau sejenis mau enggak gitu. Ya enggak mau. Kalau enggak mau lari kan. Nah, larinya kemana? Menjauhi kan tentunya. Nah, ke sana. Oke. Nah, kapalnya ke sana. Ini namanya F berapa? F13. Nah, gitu. Lah antara F12 dan 13 ini membentuk sudut tertentu. Nah, gitu ya. Kalau ini vektor ya. Ini kan vektor, otomatis kemana arah gaya yang sesungguhnya, berarti kita harus uraikan vektornya, nanti kita cari resultannya kan gitu. Nah, ini kan ke sana, ke situ kan. Nah, ini ke atas. Nah, itu. Nah, inilah yang disebut sebagai resultan dari vektor gaya. Inilah sebenarnya F berapa? F1 itu F1 karena pengaruhnya yang ketiga dan pengaruhnya yang kedua. Nah, sudutnya jelas ini. Berapa sudutnya? 90 kan? Nah, sudutnya 90. Nah, kalau sudah seperti ini gampang. Kita tinggal nyari F ya, berapa? F12. Jadinya gimana? K kan gitu. Q1. Nah, gitu. Q1, Q2 itu ya dibagi dengan R12 kuadrat itu. Nah, berarti ini sudah jelas, ini F12. Terus kemudian F13 sama dengan K Q1. Hati-hati, ini Q-nya Q3. Sekarang dibagi dengan R13 di kuadrat. Nah, itu ini 12 yang ini, itu 13 yang itu. Nah, maka kita bisa nyari sekarang berapa resultan gayanya. Jadi R, gitu, R resultan atau F1 gitu, F1. Nah, masih ingat kan pelajaran pada materi kelas 10 sepertinya ya, ada pelajaran vektor. Gimana cara mencari? Sama dengan gimana? Akar, gitu ya. Akar, gitu. Apa jadinya? F12 kuadrat ditambah F. Gitu, 13 kuadrat ditambah itu 2 kali F12 dikali F13 dikalikan dengan kosinus alfa. Nah, itu saya panjangkan dulu ya. Lah, alfanya berapa ini tadi sudutnya? Itu sudut di antara dua buah vektor gaya ini berapa? 90 kan? Ya, kalau 90 berarti gampang ini. Nah, gitu ya. Jadi alfanya sama dengan 90 derajat. Kalau demikian, maka cos 90 berapa? Cos 90 0 kan? Nah, gitu. Cos 90 itu 0. Itu nih. Ya, jadi
kalau ini 0, maka suku yang sebelah sini, ini, oke, sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa nyari resultannya yang sama dengan akar, nah, gitu, akar F1, 2. Ya, ini kita kuadratkan, gitu ya. Nah, gitu. Ya, sama dengan K, agak banyak nggak apa-apa ya, ini K, ada Q1, ada Q2 dibagi dengan R1, 2 dikuadrat, kita kuadratkan, gitu. Ditambah, oh ini kurang panjang ya, oke, sampai sana, K, ya ada Q1, Q3 dibagi dengan R1, 3 dikuadrat, gitu. Ini kuadrat ya. Oke, kita kuadratkan. Itu. Nah, ya ini nanti kalau nantinya dimunculkan angka-angka ya kita tinggal masukkan saja. Nah, inilah resultan gaya yang terjadi pada F1 itu. Nah, jadi mudah ini kalau membentuk segitiga. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak segitiga, misalkan garis lurus itu, tapi muatannya lebih dari 2. Itu. Oke. Kalau misalkan dia berada pada garis lurus, itu misalkan saya punya ini, pertanyaannya gini ya, yang biasanya sering menjadi pertanyaan itu. Kalau ada 2 buah muatan positif, misalkan, atau negatif boleh, atau terserahlah gitu ya. Ini positif, kemudian saya juga punya muatan positif. Nah, gitu. Kalau ini kita beri nama Q1, kemudian di situ ada Q2 gitu ya, 1 dan 2. Muatan ini mempunyai jarak sebesar R. Nah, gitu. Jaraknya adalah R. Oke, jaraknya ini. Nah, ini adalah R. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah di mana letak muatan ketiga gitu. Muatan ketiga agar tidak terpengaruh oleh gaya di antara keduanya ini gitu. Jadi kan ini gayanya gaya tolak kan? Ini kan tolak ya, tolak ke sana. Oh, itu ke sana. Namanya apa? Masih ingat ya? F1, 2. Nah, ini juga tolak ke sana. Ini namanya F. Ada panahnya ya, F2, 1. Nah, di mana letak muatan ketiga agar muatan itu tidak terpengaruh oleh gaya-gaya yang berada gaya-gaya oleh 2 buah muatan ini gitu. Nah, kuncinya 1. Enak ya. Caranya gimana? Lah ini kalau misalkan muatan ketiga ada di sini, ya ketabrak sama ini ya. Oh, ini lari ke sana, ini mengganggu ini akhirnya. Kalau di sebelah sana juga mengganggu yang ini. Nah, yang paling aman yaitu di antaranya gitu. Ini paling aman. Ada di sini. Loh, di sini. Ini adalah letak muatan ketiga, ada Q3. Ini aman. Loh, gitu ya. Ini aman. Tuh, ini adalah muatan yang ketiga. Nah, dengan demikian kalau untuk selanjutnya pertanyaannya berlanjut pada jarak berapa gitu ya. Pada jarak berapa Q3 ini agar tidak merasakan gaya oleh muatan pertama dan tidak merasakan oleh gaya yang kedua, biar dia bebas gitu, tidak terpengaruh ini gitu. Nah, dia nantinya harus terletak ya. Nah, ini kuncinya, diperhatikan ya. Kuncinya adalah di dekat. Nah, di dekat muatan. Oke, muatan yang kecil. Nah, di dekat muatan yang kecil. Gitu. Di dekat muatan yang kecil. Nah, siapa yang kecil di antara ini? Ya, di situ nanti dia dekat biar tidak terkena pengaruh gaya gitu. Ya, kecil dan besar itu bukan karena ini tandanya positif dan negatif ya, karena angkanya gitu ya. Walaupun negatif tapi angkanya besar, ya dia besar gitu ya. Jadi ini nanti harus di dekat muatan yang lebih kecil gitu.
Itu saja, gampang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau misalkan muatannya tidak sejenis gitu. Misalkan saya punya muatan positif. Nah, kemudian saya juga punya muatan negatif. Nah, punya muatan negatif. Dan kita tahu antara positif dan negatif itu mau gitu. Nah, ini ke sana. Tarik kan, itu juga ke situ. Ini satu, sorry ya, ini ada Q satu, ini ada Q dua. Itu. Nah, yang ini namanya apa? Coba F1, 2. Yang ke sana namanya F2, 1. Nah, kalau seperti ini, di mana letak muatan ketiga agar muatan itu tidak merasakan gaya yang terjadi di antara dua muatan yang ada gitu. Mungkinkah di antaranya ini? Ya, jawabannya sudah tahu. Jelas tidak mungkin. Kenapa? Ganggu ini. Ya, ganggu di antara positif dan negatif itu, maka harus berada di luar sistem. Wah, di sana, di luar sana atau di luar situ. Nah, gitu. Pertanyaannya di sini atau di sana. Nah, itu jawabannya. Nah, biar aman. Nah, berikutnya adalah seperti halnya sebelumnya, maka dia harus di dekat muatan yang kecil. Gitu loh ya. Muatan yang kecil. Bukan berarti minus itu kecil, bukan sekali lagi. Tapi angkanya dilihat nanti di soal itu. Nah, dia harus di dekat muatan yang kecil ini. Di muatan yang kecil ini, tapi di luar sistem. Nah, itulah berbagai kasus yang sering terjadi untuk gaya kolom pada beberapa muatan. Nah, silakan dipelajari dan aplikasikan dalam contoh-contoh soal. Tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.